wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang hormat guru kita Ustaz Ahmad Yati, semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu berkah segala ilmu yang beliau berikan. Para jemaah sholat subuh dan insyaallah juga kita tarawih yang insyaallah bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kita untuk menunaikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang diberikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan insyaallah selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa yang ketiga kita mendengarkan sirah-sirah para sahabat, sirah-sirah perjalanan para sahabat yang mana untuk memperkenalkan kita berjalan kepada beliau, berdua kepada beliau. Alhamdulillah pada saat ini kita bersampai tentang cinta tanpa batas antara sahabat dan Rasulullah. Mudah-mudahan semoga apa yang kita dengarkan menjadi ibrah untuk kita semua. Baik, kita saya tidak berlama-lama sebelum bagian kita mulai, kita buat dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kami Islam beserta makia. Sahabat Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di masjidnya yang mulia ini melaksanakan ketaatan kita terhadapnya, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian insyaallah diteruskan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan semua langkah kaki kita, ringannya hati kita menghadiri
sholat dan majelis ilmu ini semuanya benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Mohon maaf terlambat tadi ya, ada hal yang membuat saya agak terlambat. Baik, apa kabar bapak-bapak semuanya? Sehat ya? Kamu sudah tidur aja itu? Kajian belum? Semenjak timnas gagal masuk Piala Dunia kayaknya. Gimana Patrick Pamus? Patrick Patrick Star ya. Balik lagi Sintayong ya. Baik Bapak rahimakumullah. Dalam bahasan-bahasan sirah Nabi dan sirah sahabat, kita sering mendengar bagaimana para sahabat mengagungkan Rasul. Bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah sebegitunya, sebegitu luar biasanya, bahkan kadang-kadang mengalahkan akal sehat kita. Bagaimana bisa seseorang mencintai orang lain dengan sebegitunya hingga melebihi mereka mencintai diri mereka sendiri. Kalau kata Agnes Monica, cinta itu kadang gak ada logika. Perlu saya nyanyiin gak Pak? Oke. Cinta itu kadang gak ada logika. Tapi nanti dalam bahasan ini kita perhatikan cinta yang menurut kita nanti dari sahabat itu luar biasa dan sepertinya gak masuk akal, sangat-sangat masuk akal dan logis. Ya, nanti perhatikan sebab-sebab kenapa sahabat itu begitu mencintai Rasulullah. Rasulullah SAW itu kata sepakat semua umat Islam, sepakat, nggak ada tokoh yang bahkan sampai saat ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, nggak ada satupun tokoh yang bisa mendandingi Rasulullah SAW dalam hal dicintainya. Nggak ada satu orang pun di dunia ini di mana orang lain pengikutnya mencintai beliau seperti itu. Nggak ada sama sekali. Sebutkan deh siapa tokoh-tokoh terkemuka. Bahkan orang-orang sekelas siapa? Ada Napoleon Bonaparte. Itu nggak ada pengikutnya itu mencintai beliau sebegitunya. Dikhianati iya. Ya, dikhianati ya. Tapi Rasulullah SAW luar biasa. Kalau kata para ulama, al-mahabbah asasul ittiba. Al-mahabbah asasul ittiba. Cinta itu fondasinya ketaatan. Seseorang bisa taat tanpa cinta bisa. Seperti budak taat kepada majikan, nggak ada cinta sama sekali, nggak ada. Tapi dia nggak punya fondasi. Bilal bin Rabah punya majikan, namanya Umayyah bin Khalaf. Taatnya luar biasa, disuruh ngapain aja mau. Karena memang begitulah fungsi budak, nggak ada harganya. Tapi ketika bertemu di perang Badar, yang pertama dicari sama Bilal, Umayyah bin Khalaf, majikannya. Nggak akan selamat Bilal kalau Umayyah selamat. Padahal dia orang yang paling taat terhadap Umayyah. Tapi nggak ada cinta yang mendasarinya. Tapi kalau taatnya itu berasaskan cinta, teh kotok juga terasa coklat. Kalau didasari cinta, begitulah para sahabat melaksanakan ketaatannya kepada Rasul karena cinta, bukan karena hal lain.
Cukuplah apa yang dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, seorang kafir Quraisy yang menjadi salah satu saksi pada pada perjanjian Hudaibiyah. Siapa Pak? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Alhamdulillah nanti dia masuk Islam. Ketika perjanjian Hudaibiyah beliau masih kafir. Maka beliau bilang seperti ini. Ketika kembali dari perjanjian Hudaibiyah dia ngomong sama kaumnya gini. Saya, karena dia tokoh ya, saya sering ngobrol, diskusi sama pembesar-pembesar, raja-raja Romawi, Persia, pembesar-pembesar Yahudi, sering saya. Tapi kemudian dia bilang begini, wallahi, demi Allah, wallahi ma ra'aitu ahadan yu'zimuhu ashabuhu kama ra'aitu ashabu Muhammadin yu'zimuna Muhammad. Demi Allah, saya sering lihat, saya nggak pernah lihat sekalipun seseorang ditakzimi, diagungkan oleh sahabat-sahabatnya seperti sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Jadi selama perundingan Hudaibiyah itu dia merhatiin tuh para sahabat betapa agungnya. Bahkan dalam kitab yang saya baca ini sampai-sampai kalaupun Nabi dehem gitu ya, atau mengeluarkan keringat, itu udah banyak yang siap nampung dehemannya. Badannya wangi banget Rasulullah. Persaksian orang kafir. Kalaupun ada keringat yang jatuh, sisa-sisa air wudhu, itu sahabat berebutan buat ngambil airnya, buat ngambil keringatnya Rasul. Tapi ini Rasul ya, jangan kita beda makom. Kalau keringat kita jatuh terus kita pengen orang lain ngambil keringat kita, bukan begitu. Ya, ini khusus Rasul. Urwah bilang begitu. Ma ra'aitu ahadan yu'zimuhu ashabuhu. Enggak pernah saya lihat ada seseorang ditakzimi, diagungkan oleh sahabatnya seperti sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Kalau di di era kontemporer ada seorang pencari kebenaran dari Inggris namanya Martin Lings. Seorang kafir, Martin Lings. Lahirnya tahun 1909. Dia seorang pencari kebenaran, mengulik agama-agama yang ada di dunia untuk mencari kebenaran. Alhamdulillah dia mendapatkan hidayah. Sama seperti Urwah, dia mendapatkan hidayah karena melihat keagungan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian dia berganti nama menjadi Abu Bakar Sirajuddin. Abu Bakar Sirajuddin. Kemudian menulis buku biografi Muhammad, Sirah Muhammad, dengan judul Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources. Muhammad diambil atau berdasarkan dari sumber-sumber dahulu, sumber-sumber klasik. Ya. Begitulah para orang luar Islam melihat Muhammad gitu. Bahkan William W. Hart ya, yang mengarang buku 100 tokoh dunia paling berpengaruh, William Hart meletakkan Muhammad SAW nomor 1 dari 100 tokoh tersebut. Yesus nomor 7 kalau nggak salah. Tokoh paling berpengaruh, Muhammad nomor 1. Dan salah satu sebabnya karena pengagungan sahabat terhadap Rasulullah SAW. Saya pernah berkisah tentang kisahnya Tolha bin Ubaidillah di perang Uhud. Rela menjadikan dirinya tameng hidup untuk menjaga agar Rasulullah tidak terluka sedikit pun. Walaupun pada kenyataannya ketika perang Uhud Nabi mendapatkan luka besi
baju besinya itu gompal, dua pecahannya itu nempel di pipi kiri kanan Rasul. Darah kemana-mana. Bahkan Nabi kan digosipkan wafat ketika Uhud. Nah, Tolha itu berlari sekencang-kencangnya untuk mendekati Rasulullah SAW. Untuk menuju ke Rasulullah saja sudah memerlukan effort luar biasa. Pedangnya kesana kemari, menebas musuh gitu ya. Dan pedang sabetan musuh pun sama menebasnya. Kemudian mendekati Rasulullah dan menjadi tameng hidupnya. Dia menjaga anak panah agar tidak melukai Rasulullah. Dia menjaga tombak agar tidak kena Rasulullah. Dia menjaga sabetan pedang agar tidak menyabet Rasulullah SAW. Dan nanti ketika di akhir Uhud, Tolha itu nggak bergerak, sudah seperti syahid, wafat dengan penuh, tidak kurang dari 70 tebasan pedang, dan masih banyak anak panah yang menancap di badan, punggung dan dadanya, sisa-sisa tombak. Bagaimana dia merelakan dirinya dan jiwanya untuk melindungi kekasihnya sedemikian rupa. Masya Allah ya. Karena hal itu Nabi menjuluki Tolha itu syahidul hayy, syahid yang masih hidup. Karena kenyataannya Tolha belum takdirnya wafat ketika Uhud. Padahal kalau melihat luka-lukanya, bagaimana orang bisa merelakan dirinya seperti itu untuk orang yang dicintainya, seperti para sahabat mencintai Rasul. Pada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ketika hijrah, aku nggak pernah lihat ayahku. Siapa ayahnya Pak? Pak Rumani, siapa ayahnya Aisyah? Intermezzo ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika bercerita itu, Aisyah bilang begini, aku nggak pernah lihat ayahku sebahagia ketika mendengar perintah, tugas agar dia menemani Rasulullah ketika hijrah. Kan ketika hijrah itu Nabi mempersilakan kan sahabat, silakan hijrah. Ada yang hijrah berbondong-bondong, ada yang sendiri-sendiri, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Umar termasuk yang terang-terangan. Abdurrahman bin Auf terang-terangan, nggak bawa apa-apa tuh Pak. Padahal ketika itu Abdurrahman bin Auf tokoh, saudagar, tajir, orang kaya. Ketika hijrah dikasih pilihan, silakan hijrah tapi jangan bawa harta benda. Itu termasuk istrimu. Atau kamu tetap di sini dengan harta-hartamu, dengan kemuliaan yang kami lebihkan. Abdurrahman bin Auf enggak milih hijrah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq bilang, saya hijrah ya Rasulullah, kamu ntar belakangan, kamu nemani saya. Itu kata Bunda Aisyah, saya nggak pernah melihat ayah berbinar-binar karena bahagia seperti bahagianya ayah ketika mendapat tugas menemani Rasulullah ketika hijrah. Bayangin, saking bahagianya tuh Abu Bakar langsung menyiapkan unta 2, perbekalannya semua, bahkan hartanya dibawa semua tuh untuk Rasulullah SAW menemaninya. Kata Bunda Aisyah, nggak pernah saya lihat sebahagia itu ayah. Padahal tugas yang penuh resiko. Rasulullah target utama kan, ketika hijrah itu Rasulullah jadi target utama pembunuhan. Ali bin Abi Thalib juga merelakan dirinya menjadi sasaran kalau misalnya nggak salah tidak sesuai dengan rencana. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Rasulullah, sementara di luar 12 pemuda dari 12 kabilah Quraisy yang gagah-gagah sudah bersiap-siap untuk membunuh Rasulullah. Dan semuanya nggak dilakukan kecuali karena cinta. Jalan berdua tuh Abu Bakar menuju Madinah, lalu berdua dengan Rasulullah. Singgah di gua Sur, Jabal Sur. Salah satu gua yang kecil pendek. Kalau kita lihat gambar fotonya itu, kalau masuk ke Sur itu katanya nunduk dulu.
Karena tidak setinggi badan manusia, harus nunduk dulu. Dalam panjang dalam. Cukup untuk sekitar beberapa orang saja. Nah, ketika mau masuk itu Abu Bakar bilang, "Tadi dulu ya Rasul, biar saya dulu yang masuk. Khawatir kalau ada sesuatu, ada binatang buas, ada ular, ada kalajengking. Masuk duluan Abu Bakar." Ketika sudah diyakini aman, baru Rasulullah disuruh masuk. Masuk ya Rasul. Kemudian istirahat Rasul. Istirahat di pahanya Abu Bakar. Istirahat di pahanya Abu Bakar. Ketika Rasulullah istirahat, Abu Bakar baru ada satu lubang yang belum diperiksa. Ada lubang. Dia khawatir itu lubang binatang berbisa. Maka kemudian secara hati-hati, nggak mau ngebangunin Nabi dari tidurnya, terus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menutup lubang itu dengan kakinya. Benar itu lubang binatang berbisa, ular atau kalajengking ya. Disebutkan binatang berbisa saja. Digigit Abu Bakar, nggak nangis, nggak teriak. Dia khawatir membangunkan kekasihnya. Sampai kemudian Rasulullah bangun, kemudian menanya, "Kenapa Abu Bakar?" "Digigit binatang berbisa." Kemudian sama Rasulullah diludahin tuh, diberi air liurnya tuh, bekas gigitannya. Dan salah satu mukjizat Rasul sembuh Abu Bakar. Bayangin, ada seseorang merelakan dirinya, hartanya, jiwanya untuk orang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, demi kekasihnya Rasulullah SAW. Dan gak ada satu tokoh pun selain beliau yang seperti itu pengagungan para sahabat. Ya, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Utsman bin Affan menginfakkan 400 ekor kuda lengkap dengan peralatan perangnya untuk jihad di jalan Allah. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya. Abu Bakar apalagi seluruh hartanya buat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah nanya, "Keluargamu ditinggalin apa?" Kata Abu Bakar, "Singkat banget. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Udah selesai. Ya, Masya Allah. Nah, pertanyaan kita Bapak, dan ini yang menjadi tema kita untuk kesempatan syirah kali ini, bagaimana bisa ada cinta seperti itu? Ya? Ada keagungan seperti itu terhadap Rasulullah SAW. Banyak kajian-kajian tentang ini. Banyak kajian tentang kenapa bisa seseorang mencintai orang lain sedemikian rupa. Tentang sahabat yang mencintai Rasulullah SAW dengan sedemikian takzimnya, para ulama memberikan beberapa alasan. Nah, dari beberapa alasan tersebut ada 3 atau 4 lah ya, mudah-mudahan terkecandak waktunya. Sebab-sebab yang akan saya sampaikan, akan saya utarakan. Kenapa sahabat begitu mencintai Rasulullah SAW, bahkan lebih dari mereka mencintai diri mereka sendiri. Ya, yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah, sebabnya adalah yang pertama, mencintai Rasulullah SAW adalah perintah, al-amru, perintah. Dan asalnya perintah itu wajib. Maka sahabat merasa mencintai Rasulullah itu adalah sebuah kewajiban yang akan berdosa bila ditinggalkan. Yang pertama itu, mencintai Rasulullah adalah kewajiban, perintah. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-nabiyyu aula bil mu'minin. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama dan harus lebih utama bagi orang-orang beriman. Min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi
adalah bunda-bundanya mereka. Bunda-bundanya orang beriman. Maka ketika kita menyebutkan istri-istri Rasul, jangan, walaupun boleh ya, tapi kurang takzim, kurang adab. Aisyah. Siapa lagi? Hafsah. Sebut minimal bunda lah. Karena mereka bunda kita. Apa tega kita menyebut orang tua kita aja sekedar nama. Ummul Mukminin. Istri-istri Nabi itu bundanya kita. Orang tuanya orang beriman. Ya. Walaupun takzim itu bisa dengan berbagai cara. Tapi kan salah satunya dengan penyebutan. Ngomong ini Bu Lurah aja, Pak Lurah, Bu Lurah, kita penuh dengan hormat gitu ya. Masa dengan Rasulullah, dengan istri-istri Rasul, dengan zuriatnya, keturunannya, kita kurang takzim gitu ya. Nah baik, yang pertama itu karena kewajiban. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu harus lebih utama bagi orang beriman, bahkan daripada diri mereka sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyampaikan, "Famay yuti Rasul faqad ata Allah." Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia sedang mentaati Allah. Di ayat yang lain Allah menyampaikan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfiru dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Dan banyak lagi ayat yang mengisyaratkan untuk taat dan mengikuti perintah Rasul. Dan mencintai adalah bagian dari taat, atau sebaliknya, taat adalah bukti dari mencintai Rasul. Maka sahabat itu kalau perintah Rasul itu udahlah, nggak pakai reserve lah, nggak pakai tapi gitu enggak. Sami'na wa ata'na, langsung dijalani. Apa namanya? Hikmahnya itu nanti belakangan, jangan ditanyain hikmah dulu. Apa sih hikmahnya? Taat dulu saja. Nah begitulah para sahabat. Mereka memaknai kecintaan mereka terhadap Rasulullah adalah bentuk kewajiban yang harus ditaati atas perintah Allah. Yang pertama. Yang kedua, ikhwati iman rahimakumullah, sahabat memaknai mencintai Rasul itu adalah barometer keimanan mereka. Standar keimanan. Mereka merasa belum beriman kalau nggak mencintai Rasul. Suatu ketika Rasulullah SAW jalan bareng Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, ya Rasul, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Kata Rasulullah, enggak, harus lebih. Maka kemudian keluarlah sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan dari kalian sampai aku dicintai olehnya melebihi dia mencintai dirinya sendiri. Harus lebih. Sampai dia mencintai sampai mereka mencintaiku lebih dari mencintai diri mereka sendiri, dan mencintai anak-anak mereka, mencintai orang tua mereka, dan mencintai manusia secara keseluruhan. Nabi levelnya harus lebih dari itu dalam hal kecintaan para sahabat. Sami'na wa ata'na, udah selesai. Kata Umar, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-an, sekarang uhibbuka, aku mencintaimu. Aula min uhibbu nafsi, lebih utama daripada aku mencintai diriku sendiri. Setelah itu
Para sahabat nggak ada yang mengutamakan diri mereka sendiri kecuali mengutamakan diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kesempurnaan iman mereka. Ada dua ya Pak berarti ya. Yang pertama tadi apa? Mencintai Rasulullah itu adalah kewajiban. Yang kedua, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah barometer keimanan seseorang. Barometer kesempurnaan iman seseorang. Yang ketiga Fatimah rahimakumullah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diyakini oleh para sahabat adalah sebab selamatnya mereka di dunia dan akhirat. Menjadi sebab selamatnya mereka di dunia dan akhirat. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim menyampaikan berkaitan dengan hadis tadi, la yu'minu ahadukum. Imam Nawawi menyampaikan dalam syarah Sahih Muslim mengomentari hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, dengan menyampaikan qala Nawawi rahimahullah maknahu annahu la yakunu imanu ahadin kamilan hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi. Makna dari hadis ini adalah tidaklah iman seseorang mencapai taraf sempurna hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri. Kemudian beliau melanjutkannya dengan mengatakan li anna bihi salahahu fid dunya wal akhirah. Li anna bihi aw liya'lamu anna bihi salahahu fid dunya wal akhirah. Dan para sahabat mengetahui dan meyakini bahwa dengannya, dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebaikan mereka, kebaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Maka mencintai Nabi itu sama mereka ditetapkan, ditaruh di atas ketaatan mereka. Mereka menempatkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di atas amal soleh mereka. Mereka lebih mengedepankan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding amal soleh mereka yang luar biasa itu. Mereka menganggap amal soleh mereka yang luar biasa itu, jihadnya, infaknya, sedekahnya itu nggak jadi apa-apa kalau mereka nggak mencintai Rasul. Paham ya? Mereka meyakini dengan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab selamatnya mereka, baiknya mereka di dunia dan terlebih-lebih lagi di akhirat. Maka nggak heran ketika mendapatkan kabar Rasulullah wafat, Umar itu marahnya luar biasa. Belum bisa nerima gitu. Dan itu nggak mungkin terjadi kecuali karena cinta. Rasulullah nggak wafat. Dia hanya berkholwat dengan Tuhannya seperti Musa berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 hari, 40 malam ketika menerima Taurat. Barang siapa yang mengatakan Nabi wafat, akan aku tebas leher. Sambil bercucuran air mata. Maka kemudian Abu Bakar yang bisa menenangkannya. Sambil mengutip ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali dia hanya rasul, seperti sudah berlalunya para rasul sebelumnya. Apakah jika ia mati atau terbunuh, engkau akan balik lagi ke belakang, jahiliyah lagi atau ingkar lagi? Maka kemudian kata Umar dan kata para sahabat yang lain, saya sudah sering dengar ayat itu, tapi ketika mendengar Abu Bakar menyampaikan ayat itu, seperti seolah-olah saya baru mendengar ayat itu.
maka kemudian menangislah Abu Bakar. Atau seperti Bilal yang memilih untuk pergi hijrah ketika Rasulullah wafat karena nggak kuat mengingat kebersamaan dia dengan Rasul. Ya, sahabat menempatkan cinta kepada Rasul sebagai sebab selamatnya mereka, sebab baiknya mereka dunia dan akhirat. Yang ketiga, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyampaikan dalam Fathul Bari tentang hadis yang tadi. Qala Ibnu Hajar, inna mahabbatahum lahu sallallahu alaihi wasallam kanat a'zama min mahabbati an-nufus wal auladi wal amwal li'annahum alimu annahu sababu najatihim wa fawzihim fid darain. Ibnu Hajar mengatakan sesungguhnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada cinta mereka kepada diri mereka, anak-anak mereka, harta mereka, li annahum alimu annahu sababu najatihim, karena mereka mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebab keselamatan, wa fauzihim, dan keberuntungan, fid darain, di dunia dan akhirat. Ya, sebab keselamatan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Ada berapa tuh Pak? Sebab ada berapa Pak? Ini saya ngomong gini didengarin kakak nih. Pak Mus, ada berapa sebabnya? Ada 3 ya. Yang pertama tadi karena apa? Perintah, dan perintah itu adalah wajib. Yang kedua, barometer keimanan. Tuh Pak, berarti dengerin. Barokah. Jangan bangunnya pas itu dah. Ya. Barometer keimanan seseorang. Yang ketiga, asbab selamatnya seseorang di dunia dan akhirat. Yang keempat, dan menurut saya inilah yang paling utama dan beberapa sebab. Yang keempat ini adalah sebab utama kenapa sahabat begitu mencintai Rasul. Tahu nggak Pak kenapa Pak? Ada yang tahu nggak? Karena cinta Rasulullah terhadap sahabat juga sedemikian rupa. Betapa Rasulullah itu mencintai para sahabat dan umatnya. Juga dengan luar biasanya. Juga dengan segenap jiwa. Cinta sahabat kepada Rasulullah nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Selalu berbalas. Rasulullah nggak kenal sama sahabat-sahabatnya, nggak ada. Semuanya dia kenal nama, wajah, bentuk fisik, rupa, sikap, sifat, semuanya Rasulullah hafal. Bahkan kepada sahabat yang kita kadang-kadang nggak kenal. Jangankan kita, sahabat yang lain juga nggak kenal. Tapi Rasulullah menghargai para sahabat itu luar biasa. Padahal beliau nabi, pemimpin umat, panglima perang, pengambil keputusan, lebih dari presiden. Tapi kalau sama sahabat itu nggak berjarak, sama sekali nggak berjarak, nggak pernah jaim, nggak pernah jaga image-nya sudah terjaga langsung dengan sikap dan akhlaknya. Perhatikan beberapa kisah beliau ya. Dari beberapa kisah yang saya catat yang luar biasa menurut saya. Ada seorang tokoh dari Yaman, namanya Jarir bin Abdillah Al-Bajali Al-Yamani radhiyallahu anhu. Namanya juga baru kita dengar sekarang, bisa jadi benar nggak? Tapi Rasulullah itu dan nggak semua orang mungkin kenal, termasuk para sahabat. Jarir bin Abdillah Al-Bajali dari suku Bazali di Yaman, tokoh pembesar. Masuk Islam tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-9. Kalau tahun ke-9 Hijriah berarti Nabi sudah 9 tahun tuh di Madinah.
jauh dibanding Umar, Abu Bakar, Utsman yang masuk Islam di zaman-zaman dakwah sir, dakwah diam-diam di Mekah. Beliau masuk Islam, Islam sudah ditakuti lah ibaratnya di akhir-akhir. Siapa? Jarir bin Abdillah. Suatu ketika Jarir bin Abdillah mengikuti majelis ilmunya Rasulullah di Masjid Nabi, datang terlambat. Rasul melihat dia datang, sementara tempat sudah penuh. Rasulullah senyum. Senyumnya itu yang kata Jarir itu yang dia ucapkan, saya semenjak pertama kenal Rasulullah SAW nggak pernah sekalipun Rasulullah melihat saya kecuali dengan tersenyum. Jadi Nabi ke semua orang tersenyumnya, ya Allah, ngangenin. Kata Jarir, beliau melihat saya kemudian tersenyum dalam majelis itu. Kemudian Rasulullah melihat sekelilingnya. Sahabat itu kalau ilmu dari Rasulullah itu berebutan, tamak bahasa kita. Dan tidaklah tamak dibolehkan kecuali untuk dua hal, ilmu dan harta untuk disedekahkan. Ya, boleh itu tamak. Mencari harta untuk bersedekah, boleh. Mencari ilmu untuk menambah wawasan, menambah iman, boleh. Cari ilmu sana. Nah, sahabat itu kagak ada yang mau minggir, nggak ada yang mingser, nggak ada yang mau memberi tempat kepada Jarir bin. Maka kemudian Rasulullah manggil Jarir. Kemudian selendang yang Rasulullah pakai, Rasulullah buka, kemudian ditaruh di lantai dekat dia. Selendangnya Rasulullah dilebarin, duduk di sini, ijlis ya Jarir di sini. Penghormatan yang luar biasa kan. Rasul menghormati umatnya, pengikutnya sedemikian rupa. Maka kemudian nama Jarir itu tega nggak tega tuh, selendang diambil sama Jarir, dilipat, dipegang. Dia duduk nggak pakai selendang Rasul. Kemudian beliau bilang gini, akramakallah ya Rasulullah kama akramtani hadzal yaum. Semoga Allah memuliakan engkau ya Rasulullah seperti engkau memuliakanku hari ini. Jarir bilang, oke, kita bisa bilang terang aja tokoh gitu ya. Tokoh pantas dihormati. Ada satu kisah lagi. Seorang sahabat Nabi yang bisa jadi kita baru dengar juga sekarang. Namanya Zahir bin Haram. Zahir bin Haram al-Ashja, dari suku Asja. Salah satu suku tempat tinggalnya di luar kota Madinah sedikit. Al-Ashja. Seorang pedagang yang berdagang di pasar Madinah setiap musim panen. Berarti pedagang petani dia ya. Setiap musim panen pasti dia datang ke pasar Madinah untuk berdagang. Setiap dagang dia selalu membawakan oleh-oleh kepada Rasulullah karena cintanya. Sama Rasulullah diterima tuh hadiah, dibalikin, dibalas sama hadiah yang lain. Rasulullah jadi ngasih hadiah yang lain. Senangnya minta ampun. Pedagang biasa. Kemudian diceritakan beliau juga rojulan damiman. Laki-laki yang kagak ganteng untuk melembutkan kata buruk gitu. Secara fisik buruk, secara wajah jelek gitu. Secara ekonomi pas-pasan, secara nasab biasa-biasa saja. Kebalikannya Jarir bin Abdillah tadi, tokoh segala macam. Ini pedagang biasa. Tapi Rasulullah kalau menyambut dia, itu juga sama seperti menyambut para tokoh gitu. Senyumnya gitu. Itu setiap musim dagang setelah panen itu pasti dia datang ke rumah Rasulullah bawain oleh-oleh. Sama oleh-olehnya itu disambut sama Rasulullah, kemudian dikembalikan, dibalikin. Nah, suatu ketika Rasulullah ngedatengin pasar hanya untuk bercanda sama Zahir bin Haram. Ketika sedang dagang sama Rasulullah, Zahir dipiting dari belakang sampai dia nggak bisa nengok. Dia nggak tahu siapa yang meluk dia dari belakang. Dipiting sama Rasulullah. Lepaskan katanya si Zahir. Dia nggak tahu kalau itu Rasulullah. Lepaskan.
Sampai kemudian dia berhasil melihat, kemudian yang dia lihat Rasulullah lagi meluk dia. Insya Allah. Itu kata Zahir bin Haram, udah tuh saya nggak mau dilepasin. Tadi saya bilang minta dilepasin. Dia langsung nyenderin kepalanya dia kepada dada bidangnya Rasul. Sama Rasul didiemin. Terus kemudian dibercandain sama Rasulullah. May yastari hadzal abd. Siapa yang mau beli ini budak gitu. Siapa yang mau beli ini budak? Kemudian orang-orang yang ada di pasar itu tersenyum tawa. Kemudian karena merasa rendah diri ya, ini nggak bagus juga dia kalau rendah diri. Kemudian dia bilang begini, Wallahi ya Rasulullah, tajiduni kasidan. Ya Rasulullah, andai juga ada yang mau beli, pasti membeli saya dengan harga murah. Karena lihat fisiknya dia gitu. Pas. Kemudian Nabi bilang gini, walakin anta indallahi ghalin. Demi Allah, wallahi, walakin, tetapi anta indallahi ghalin. Sesungguhnya engkau di sisi Allah tak ternilai harganya. Maka dalam ayatnya kan Allah menyampaikan sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang bertakwa. Ya. Maka Rasulullah membesarkan hatinya. Sahabatnya yang orang biasa-biasa ini mendapat candaan dari Rasulullah saja sudah senangnya luar biasa. Kemudian diberi penguatan. Walakin anta indallahi ghalin. Enggak ya Zahir, engkau di sisi Allah tak ternilai harganya. Iman yang dilihat. Ya, enggak ada perbedaan antara menyikapi pertemuan dengan tokoh juga dengan pertemuan orang biasa. Cintanya Rasulullah. Abu Qatadah pernah bilang gini, dalam suatu kesempatan jalan sama Rasulullah dari sebuah peperangan, ketika pulang sahabat kehabisan minum. Kemudian Rasulullah mengeluarkan cadangan minumnya, tinggal satu tempat air. Kemudian semua sahabat dapat kebagian minum. Mujizatnya beliau ya. Pada minum itu mungkin bisa hanya untuk satu atau dua orang. Tapi ketika itu sahabat itu semuanya minum. Dapat minum dan melepaskan dahaganya. Kemudian tersisa 2 porsi lagi. 2 tegukan lagi. Abu Qatadah udah siap-siap itu untuk nuangin. Tersisa untuk 2 lagi. Rasulullah dan Abu Qatadah belum minum. Abu Qatadah sudah siap ingin menuangkan buat Rasulullah. Sama Rasulullah diambil duluan ke tempat minum. Dituangin buat Abu Qatadah. Enggak enak hati kan? Kata Abu Qatadah, La asrob hatta tasrob. Enggak bakalan saya minum ya Rasulullah sampai engkau minum. Enggak bakalan, mungkin berani saya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Qatadah, syakil kaum akhirhum syurba. Wahai Abu Qatadah, syakil kaum, pelayan umat, akhirum syurba, paling belakang minumnya. Padahal ketika itu Rasulullah Muhammad SAW itu nabi, panglima perang, pemimpin umat. Dia tidak menyebut itu. Dia menyebut dirinya syakil kaum, pelayan umat. Dan pelayan umat minumnya terakhir. Ingin ngasih contoh sama kita, ngasih ibro sama kita. Pemimpin itu harusnya umatnya dulu yang dipikirin, bukan diri sendiri dulu. Umatnya kenyang baru dia kenyang. Umatnya lapar, dia lebih lapar duluan. Harusnya seperti itu. Baru Abu Qatadah ridho tuh minum. Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW. Mementingkan umatnya duluan.
Nabi senang dengerin tilawah sahabat. Salah satu tilawah yang dia senang dengerin itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan ayat surat Al-Maidah yang menceritakan tentang umatnya Nabi Isa alaihissalam yang menuhankan Isa. Sampailah pada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, kata Nabi Isa nih, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Terserah engkau mau diapain, engkau punya hak di situ. Mereka hamba-hambamu. Fa innaka fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi ya Allah, jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian setelah membaca itu, setelah mendengar Ibnu Mas'ud membaca itu, Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, ummati, ummati. Kemudian beliau nangis. Hingga kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, tanyakan kepada mereka, walaupun sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tanyakan kepadanya, bukan mereka. Tanyakan kepadanya apa yang membuatnya menangis. Kemudian Jibril pun datang menanyakan. Lalu Nabi mengabarkan ucapannya, sedangkan Allah lebih tahu. Maka Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan, sesungguhnya kami akan membuatmu ridho terhadap umatmu dan kami tidak akan membuatmu susah. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika mendengar doa Nabi Isa yang Allah abadikan di Al-Quran, Rasulullah ingat sama umatnya, tentang pembangkangan umatnya, tentang kejahilan umatnya. Kemudian dia bilang, ya Allah, ummati, ummati. Kita ya dipikirin. Cintanya Rasul kepada kita juga nggak berbilang, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi khotimah rahimakumullah, ada 4 minimal sebab mengapa Rasulullah begitu dicintai oleh para sahabatnya. Yang pertama, ini ada kewajiban, perintah. Yang kedua, karena para sahabat menjadikan cinta kepada Rasulullah sebagai barometer keimanan seseorang. Yang ketiga, para sahabat mengetahui dan meyakini mencintai Rasulullah SAW adalah sebab selamatnya mereka, baiknya mereka di dunia dan di akhirat. Yang keempat, karena cinta Rasulullah sama sahabat juga luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Minimal banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengikuti apa yang beliau sampaikan, menjauhi apa yang mereka larang. Ya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW yang nanti menjadi asbab kita selamat di dunia dan akhirat. Demikian, alafu minkum. Bila ada yang ingin disanggah atau ditanyakan atau didiskusikan, tafadhol silakan. Saya kembalikan kepada MC. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz, pembicaraan tentang perjalanan para sahabat yang insyaallah saling mencintai. Baik, kami beri kesempatan untuk para jemaah mempertanyakan yang sudah jelas atau yang belum jelas. Baik, untuk pertama kali besar untuk Ustaz Asdor membawa. Fadal Ustaz. Tentang apa Ustaz? Tentang apa? Oh, Agnes Monica. Oh, emang belum nikah dia?
bolehkah kita terapkan di luar belajar Rasulullah? Karena begini, yang pertama masih ayat, orang pimpinan mereka juga mereka sesuatu yang suci ya. Terus dari kita kemarin itu melihat di YouTube ya, kita seorang kiai komplain terhadap konstitusi yang mengatakan bahwa pesantren itu nggak ada sana kebiasaan pesantren yang terlalu menggunakan kiainya. Iya. Ini kan sebuah contoh yang meniru kalau kita mencintai Rasulullah ya, walaupun jauh kelasnya, tapi minimal sebagai seorang kiai itu kan sangat luar biasa. Iya, iya. Tapi ini di mata orang lain tidak mengaruh saja ini kan menjadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang bahkan tidak boleh yang terlalu mengagungkan seorang kerjaan yang besar. Iya. Dalam Islam gimana boleh nggak? Baik. Takzim kepada guru itu bagian dari adab, Ustaz. Bagian dari adab. Takzim terhadap guru. Imam Ahmad itu walaupun dia guru, tetaplah dia muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu salah satu muridnya Imam Syafi'i. Walau mungkin secara kapasitas mungkin ya sama lah ya, sama-sama guru kan. Tapi kan Imam Syafi'i tetap gurunya. Kalau Imam Ahmad bilang gini, kalau Imam Syafi'i lagi ngajar itu, saya ngebet buku aja nggak berani. Takut bunyi suara bukunya itu ngeganggu guru saya. Ta'zim sama guru itu wajib. Selama itu tidak gulu, tidak berlebihan. Kalau sampai kotorannya guru kita cipratin ke mukanya, muka kita gitu mau kelewatan, nggak boleh, itu berlebihan. Bahkan apa ya? Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah. Hasan Al-Basri itu selain alim kan khalifah kalau nggak salah beliau. Besar. Itu memanggil guru anak-anaknya, ada 2 anaknya belajar sama, saya lupa, seorang ulama itu, seorang alim gitu ya. Dipanggil tuh ke istananya untuk menanyakan sesuatu. Saya dengar anak saya disuruh bawa sendal. Kalau setiap antum mau sholat, berebutan lagi dua-duanya gitu. Kata gurunya, saya nggak nyuruh, nggak pernah saya nyuruh murid saya kayak gitu. Tapi memang murid saya berebutan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, suruh yang lebih berat dari itu. Suruh lebih berat dari itu. Jangan sekedar bawain sendal doang. Itu bawain sendal bentuk ta'zim. Atau Imam Syafi'i apa kalau nggak salah, mendapati komplain dari orang tua murid karena mendengar anaknya makan sisa makanannya Imam Syafi'i dalam hal belajar. Komplain. Ya sudah, bawa saja anaknya. Selama perjalanan pulang, ada kali puluhan hadis yang keluar dari mulut anaknya itu. Puluhan ayat yang dia hafal, hadis, akhlaknya juga berubah. Balik lagi dia, minta diikutin lagi anaknya, minta maaf, nggak mau Imam Syafi'i, keberkahannya udah hilang. Guru itu memang harus ditakzimi gitu. Dan kalau saya lihat memang kalau yang apa yang disampaikan Trans 7 ya, mohon maaf ya, itu masih taraf wajar kalau di pesantren gitu. Kan ya, ambil makan, cium tangan. Asal kitanya nih yang jadi guru nggak boleh. Pengen digituin tuh nggak boleh. Kayak tadi misalnya guru yang dibawain sendal. Hei, sini, saya mau sholat, bawain sendal. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Adabnya kurang. Tapi kalau murid berebutan ingin bawain sendal, bawain airnya untuk wudhu, ngebersihin toilet karena gurunya mau buang hajat, itu mah termasuk kategori wajib malah.
sebagai bentuk penghormatan. Gulunya yang nggak boleh, Ustaz. Kalau takzim mah harus. Wallahu alam. Ngejawab nggak Ustaz? Terus apa hubungannya sama Agnes Monica? Emang nyantren di mana ya Agnes? Sampai sekarang belum nikah juga. Baru mau. Wallahu alam. Kepada. Ya, gimana Pak? Berikutnya, Masya Allah. Kamus. Kamus nikah. Sintayong pastinya. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya adalah sahabat-sahabat Pria. Sahabat-sahabat pria. Laki-laki. Iya. Semua gitu kan. Jadi apakah ada wanita pejuang yang termasuk sahabat? Nah, jadi saya minta request bahwa ya mungkin depannya gitu kan wanita sahabat wanita pejuang Islam yang Iya. kita akan Siap. kan banyak juga tuh Iya. banyak Iya. pejuang wanita mencapai Rasulullah. Iya. Biar belum lah. Iya. Siap. Oke. Sebenarnya sih pernah dulu sekali. Tahu waktu itu antum tidur apa kagak ya? Nggak masuk. Waktu itu saya menceritakan tentang Zainab. Siapa Zainab? Zainab binti Rasulullah. Tentang apa? Kisah cintanya sama Abul Ash. Iya. Yang itu ya, yang redo sama yang nyamar jadi laki-laki. Oke. Siap insyaallah. Tapi memang kalau kita baca literasi ada ya, tapi memang nggak sebanyak sahabat-sahabat pria. Iya, baik. Iya, siap insyaallah. Pak Armani. Insyaallah, Pak. Nah, ya boleh. Siap. Lagi ya, ini terakhir 3 pertanyaan. Salah satu faktor yang membuat motivasi manusia seperti Rasulullah, mungkin salah satunya saya bahas dulu, mungkin logika yang diajarkan. Jadi apa yang disampaikan itu masuk ke akal manusia, jadi sangat logis. Rasulullah adalah manusia suci yang melampaui pemikirannya, teknologinya sampai ke sekarang. Dan ini pun mau profesor, mau NASA, mau dokter yang mengakui bahwa dia adalah yang benar, gitu. Jadi sehingga dia mencintai Rasulullah. Iya benar. Jadi Rasulullah itu kan khuluquhul Quran kalau kata Bunda Aisyah. Khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. The walking Quran. Quran yang berjalan. Jadi apa-apa yang ada di dalam Quran itu diterapkan benar-benar sama Rasulullah. Maka orang banyak yang jatuh cinta kepada Islam ketika mengetahui akhlaknya Rasulullah SAW. Yang simpel-simpel saja deh. Dulu kita pernah dengar kisah tentang Rasulullah mengunjungi seorang Yahudi, nenek Yahudi tua ya, yang setiap hari ngeludahin dia. Kemudian dibesuk sama Rasulullah karena tahu dia sakit. Karena dia sakit itu nggak ada ludah yang berterbangan gitu. Tiap hari lewat Rasulullah diludahin. Rasulullah, jangan ikutin nih orang. Ini orang gila nih, jangan diikutin. Sambil ngeludah, cerot gitu. Rasulullah dibesuk malah ketika sakit. Bahkan teman-temannya aja belum ada yang besuk, Rasulullah ngebesuk duluan. Atau Rasulullah nyuapin perempuan Yahudi tua yang setiap disuapin dicelak tuh Muhammad. Kebetulan si Yahudi tuanya ini buta. Kamu sudah dengar Muhammad? Jangan ikutin tuh kalau dia ngomong. Orang gila tuh. Jauh-jauh dari dia. Sihirnya luar biasa. Tapi tetap disuapin Rasulullah. Sebelum disuapin dilumatin dulu karena dia tahu dia nggak punya gigi. Kayak siapa di sini yang nggak punya gigi? Dilumatin dulu.
sama Rasulullah. Abu Bakar aja yang katanya paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang paling utama, ketika nanya sama anaknya Bunda Aisyah, ada nggak salah satu amalan yang belum saya ikuti? Oh iya kayaknya ada. Rasulullah selalu setiap pagi itu ke pasar nyuapin nenek-nenek, suapin aja, dibawa tuh roti, suapin Abu Bakar. Abu Bakar nyuapin gitu. Saking keselnya si nenek-nenek nyelak Muhammad terus. Sampai di akhirnya dia tahu kalau yang nyuapin itu bukan orang yang biasa nyuapin dia. Ini kayaknya bukan yang nyuapin nih. Kalau yang nyuapin saya itu lembut, nggak kasar. Dialusin dulu makanannya, baru dimasukin disuapin ke saya. Gitu. Kata Abu Bakar, iya, saya bukan dia. Yang biasa nyuapin ibu sudah meninggal. Siapa dia? Muhammad. Orang yang tiap hari ibu celak. Bingung tuh orang. Dicela, tapi nggak dibalas celak gitu, dibalas dengan kebaikan. Nah itulah akhlak Rasulullah. Seperti yang Pak Romani bilang, abadi lah, nggak lekang sampai kapanpun gitu. Dan memang nggak ada orang seakhlaknya seperti beliau tuh nggak ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang azim. Allah bilang itu. Al-azim itu salah satu namanya Allah. Khuluqil azim. Terpujilah, tertinggi azim. Akhlak yang luar biasa. Dan wajar kalau misalnya ada orang mencintai Rasulullah sedemikian rupa, karena Rasulullah mencintai kita umatnya sedemikian rupa. Bahkan ketika sakaratul maut beliau yang diingat siapa? Kita. Ummati as-sholat. Umat. Beliau nggak bilang Fatimah anaknya. Beliau nggak bilang Aisyah istrinya. Kita yang dia ingat. Maka justru sangat mengherankan bila kita nggak cinta sama Rasulullah setelah pengorbanan dan cinta dia terhadap kita yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Umar. Baik, untuk memahami pertanyaan yang terakhir penutup demikian kajian pagi ini, semoga kita dapat mengulangi doanya. Amin amin ya. Kebaikannya dan tokoh-tokoh para sahabat bisa kita menangkan dalam sehari-hari. Baik, untuk sesi berikutnya seperti biasa menjelang tokoh memberikan salam lagi doa berdoa untuk bisa ke sesi kami masih. Baik, kajian hari ini kita tutup dengan alhamdulillah sholawat bermanis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.